bahagia semua kayaknya nih. Bahagia lu hubungannya. Kenapa? Gara-gara Argentina lagi. Prancis ya? Argentina doang. Brazil lu. Sama ya? Ya, Brazil pulang. Yang Prancis siapa? Yoga, Bu Yoga. Nangis Usir lagi. kamu dari kelas ini. Ada beliau yang kalah di Prancis, tapi di hati istrinya enggak. Tapi 400 juta loh kemarin. Apa? Oh gitu ya? Tapi Messi tadi sama pelatihnya pakai piala Kalian dunia. ikut tebak juga nggak skor? Oh. Ikut tebak skor juga? Enggak, kamu parlay Bu. Parlay aja. Anak saya kemarin benar 3-1. Kan tapi benar kan 3 untuk Argentina benar. Tapi 3-1 Bu. Ya harusnya 3 sama ya 3-1. Karena saya kasih 2 pilihan aja 2-1 sama 3-1. Sebelumnya dia Kroasia benar. Anak saya mah ikut anak saya aja. Iya. Ada kan ya? Tapi yang umur berapa? Yang U20 ya. Masih belum ini. Ya, doakan saja Indonesia bisa masuk. Tapi Indonesia tuh yang dikhawatirkan tuh fansnya ya. Oh iya, Fans anarkis. Mudah-mudahan enggak sih, enggak. Oke deh. Silakan untuk memulai perkuliahan dulu. Seperti biasa, pimpin doa terlebih dahulu. Siapa? Ya, kita di pelajaran hari ini sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dan masing-masing mulai. Ya, amin. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, amin. Hari ini kita ketemu lagi nih pertemuan keberapa ya? Lupa sampai. 15. Ya kemarin udah dapat surat dari fakultas ya untuk jadwal kita UAS ya di Januari ternyata ya. Tapi berarti ini kita masih bisa makanya untuk memanage untuk kuliah lapangan lah ya. Makanya nanti kita sepakatin aja mau kemana ya. Iya, kalaupun nggak di dinas ya di luar lah kita. Ngapain gitu, ada idenya ngapain gitu. Kita kan sekarang kampus merdeka ya, jadi merdeka belajar gitu. Mau belajar dimanapun gitu. Kelompok berapa nih? Yang terakhir ya? Oke, silahkan untuk kelompok 6 presentasikan dan gamesnya nanti ya. Tanggal berapa? Tanggal 20 ya? 21 ya? Apa ini, Seth? Hidupi, Pak. Ini tadi kakak ini. Silakan absennya. Udah jalan. Ya, jadi kelompok 1 sampai 6 ya. Jadi pada yang ini kami akan membahas tentang apa itu konflik, konflik menurut para ahli, jenis konflik, apa itu konflik kepentingan dan apa itu budaya kultural. Yang pertama adalah pengertian konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal lain seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas dan lain sebagainya. Di mana dua dari mereka bertiga itu tidak punya 1981. Konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Ialah kondisi sendiri. Mengapa budaya populer mendorong masyarakat cenderung bersikap konsumsi? Mengapa konflik dalam masyarakat itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dan konfliknya dalam masyarakat itu seperti apa? Pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi kecenderungan masyarakat menyukai budaya populer itu? Menurut kalian seperti gimana? Apa hubungan jadi tulislah nanti lupa. Apa hubungan media dengan konflik kepentingan? Kalau ini kita melihat dari sudut komunikasi massa ya. Media dengan konflik kepentingan itu hubungannya seperti apa? Bisa dijelaskan nggak? Media dan konflik kepentingan itu seperti apa? Bisa dibantu teman-temannya ya. Nggak mesti harus dari kelompok ini ya. Namanya kita diskusi. Jawab yang paling gampang dulu.
Kenapa budaya populer mendorong masyarakat bersifat konsumtif? Dikarenakan budaya populer atau pop culture ini dibangun atas logika pasar transaksional. Maka sejatinya apa saja yang memang populer atau ngetren dalam suatu masyarakat memiliki agenda yang berujung pada tindakan membeli atau konsumsi. Paham atau dia ngenyek jawabannya? Iya iya aja. Ya ya aja. Merawatnya budaya populer adalah memilih atau menyaring budaya sesuai atau tidak dengan nilai dan maknanya serta keadaan masyarakat Indonesia yang multikultural. Sering kali kita ke institusi media Bu, jadi kayak antara satu konflik dengan media itu saling keterikatan gitu. Jadi media perlu satu isu atau konflik untuk memberitakan, tapi mereka harus menyaring dulu sih Bu. Jadi itu kalau menurut saya secara garis besarnya Bu, itu tidak bisa dipisahkan karena sama-sama memerlukan satu sama lain Bu. Jadi kan sama-sama saling mengerti. Karena di media pasti ada konflik kepentingan ya. Iya Bu. Contohnya Kayak kemarin yang kayak yang ambil dari picture-nya kayak gitu kemarin Bu, yang viral gara-gara ini yang demo di Palangkaraya, terus yang ada mahasiswa yang kepalanya luka, diinjak waktu demo ke Pemprov ya. Iya, yang di kantor gubernur kemarin itu contoh kecilnya kan di ya cuma masih belum diliput di media besar. Ya, media-media lain enggak gitu ya. Iya, Karena sebelum yang itu. ya, pandangan kamu kan ada konflik Ada kepentingan. konflik kepentingan itu. Eh, Kan gara-gara perubahan sosial mereka mengadakan demo, terus konfliknya ada dari demo tersebut ada muncul konflik, yaitu salah satu dari para demonstran itu ada yang terluka akibat aparat. Nah itu dari konflik yang jadi PR juga buat media. sebenarnya harus diangkat media, tapi hanya beberapa media saja yang berani mengangkat berita itu ya. Iya. Itu ya, Iya. menurut pandangan kamu. Tidak secara vulgar dan kritis ya. Ya, tapi sekarang tuh kan kayak lebih banyak tuh rata-rata tuh yang lebih tahu dulu itu kan yang lebih menyebarkan tuh dari media TikTok, medianya Bu. Jadi baru Malah kita medsos ya, televisi, medsos ya. media sosial. Ya kalau kalian lihat itu banyak contohnya. Hubungan media yang pasti dengan konflik kepentingan itu adalah kalau kita hubungkan dengan penguasa dan pengusaha di dalamnya. Kalau pengusaha dan penguasa ada di dalam sebuah media, ketika dia sebenarnya menjadi salah satu public figure atau tokoh yang harus, apalagi politik nih, diinformasikan, diberitakan. Nah, ketika ada masalah, media itu dia tidak akan mungkin secara vulgar, apalagi pemiliknya ya, pemilik medianya itu sendiri vulgar untuk memberitakan pemiliknya. Dalam hal ini pemiliknya pasti akan terpengaruh. Kalian tahu Metro TV Surya Paloh, MNC TV Haritanu, Abu Rizal Bakri TV One. Pernah nggak medianya sendiri untuk memberitakannya? Iya gitu. Nah kalau kita kaitkan juga dengan analisis komunikasi ya, metodologi penelitian komunikasi, kalian bisa melihat itu sebenarnya menggunakan analisis framing gitu. Framing media-media itu. Makanya kayak Ibu kan bikin penelitian tentang framing pemberitaan pemilu kada gubernur di media Tabingan sama Kalteng Post. Nah, Kalteng Post karena dia tidak ada hubungan secara emosional dengan calon waktu yang zaman Pateras ya. Sedangkan Tabingan ada hubungan emosional dengan keluarga Pateras Nara, itu akan berbeda hasilnya walaupun beritanya sama tentang pemilu gitu. Nah, itu salah satu contoh gambaran. Itu bisa dibilang nggak netral. Sebenarnya harusnya media itu kan netral, tapi pada kenyataannya media itu ada netral dan tidak netral. Apalagi yang Prakteknya. secara emosional tadi. Iya, emosional tadi gitu. Kamu mau dipecat di situ, kamu jadi jurnalis beritakan pemiliknya jelek pula. Pastilah. Ya nggak mungkin lah. Contoh yang mudahnya sih kalian memahami sih itu ya, ada kepentingan di dalamnya, pengusaha, penguasa.
Tapi itulah yang mengakibatkan akhirnya media itu tidak kritis lagi, fungsi kontrol sosialnya kurang gitu ya. Sedangkan media kan harusnya kontrol sosialnya dong yang tinggi. Oke, silahkan dilanjutkan lagi. Suatu konflik kepentingan itu sendiri dapat mengurangi kepercayaan seseorang atau suatu profesi. Kesimpulannya, konflik kepentingan ini bisa mengurangi atau mengurangi kepercayaan seseorang terhadap kayak misalnya pejabat-pejabat tinggi gitu. Jadi kan kayak contohnya kemarin yang gubernur itu kan para mahasiswa Palangkaraya itu warga Palangkaraya mungkin sekarang itu kepercayaannya sudah berkurang terhadap gubernur yang sekarang. Notulen itu memang punya fungsi dalam suatu seminar, dalam suatu presentasi, itu ada penting banget tuh notulen. Sekretaris lah kalau bahasa di organisasi struktural kan sekretaris, karena dia yang mencatat kronologis segala sesuatunya yang nanti itu akan didokumenkan dan itu yang akan dibuat untuk jadi pertimbangan suatu keputusan atau apapun kalau diperlukan. Nah, termasuk tadi, makanya kalian lihat mana ada yang namanya moderator juga kan dia selaku notulen ya. Moderator ketika di presentasi itu ketika mau nutup acara dia nyimpulkan tuh nyatat dulu. Enggak, karena dia udah catatan dulu waktu pas orang presentasi itu dia udah nyatat dulu, jadi dia tinggal membaca apa yang dia catat, dia simpulkan. Saya ngajarin kalian untuk itu ya, supaya mudah nanti kalau jadi notulen. Jadi memang pembagian tugas itu juga penting dalam suatu kelompok. Kepiawaian ketua kelompoknya juga. Seperti pengacara, politikus, eksekutif atau direktur suatu perusahaan memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bersinggungan. Culture yaitu budaya yang berkembang mengikuti perubahan zaman yang perkembangannya lebih banyak ditentukan oleh industri komunikasi seperti film, TV, media, berita, dan industri iklan. Secara budaya populer dalam komunikasi itu sangat melekat dengan kehidupan masyarakat dan hampir diikuti oleh hampir semua masyarakat mengikuti budaya populer yang sudah menjadi gaya hidup mereka sekarang. Juga kecemburuan masyarakat terhadap perlakuan yang berbeda antara masyarakat lokal dan pendatang. Terakhir, media dengan konflik itu sangat keterikatan. Jadi mereka itu sama-sama mempunyai peran yang penting di dalam satu ruang itu. Kayak media juga penting untuk kayak mencari satu konflik yang bakal dijadikan suatu berita di media. Baik, terima kasih perhatiannya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya banyak kurangnya, ada kalau misalnya ada salah kata, saya kira Aplaus. Apa? Udah di notulennya udah ya? Udah lengkap ya di notulen tadi. Oke, silakan time to game. Waktunya bersenang-senang. Ice breaking. Oh, berarti ibu boleh ikut.